5 misteri Al-Quran yang belum terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bumi yang kita pijak ini begitu luas, terhampar daratan dan lautan yang seolah tak bertepi. Di balik keindahan dan kemegahannya, tahukah kalian bahwa masih ada sudut-sudut yang menyimpan misteri, tempat-tempat yang keberadaannya masih menjadi teka-teki besar, bahkan belum terpecahkan hingga kini. Di antara miliaran manusia yang menjelajahi bumi, ada rahasia-rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Rahasia yang bahkan telah disebutkan dalam kitab suci kita, Al-Quran, namun wujudnya masih menjadi misteri. Bumi kita yang luasnya sekitar 500 juta kilometer persegi ini, 70% diantaranya ialah lautan, sementara daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Para peneliti mengungkapkan bahwa manusia telah menjelajahi 90% daratan, namun lautan baru sekitar 57,8% saja. Ini berarti masih banyak area yang belum terjamah oleh manusia. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah tempat-tempat yang belum terjamah ini merupakan bagian dari misteri yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? Pertama, Pulau Misterius Dajjal. Banyak dari kita sudah mengenal sosok Dajjal. Dalam hadis dan Al-Quran, Dajjal disebut sebagai salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubra. Kemunculannya akan menandai ambang kehancuran besar di dunia. Dia dipenjarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah pulau misterius, dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara bernama Al-Jassasah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengungkapkan tentang pulau ini, namun Rasulullah tidak merincikan lokasi persisnya, hanya menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan bersama 70.000 orang Yahudi, seperti diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Hadis lain yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur, dari tempat yang dinamakan Khurasan. Ini berarti tempat kemunculan Dajjal adalah dari sebelah timur dan tidak jauh dari daerah Khurasan. Lalu, di manakah Khurasan itu sekarang? Saat ini, Khurasan terletak di Iran bagian timur, bahkan menjadi nama sebuah provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan adalah wilayah yang sangat luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Mengenai pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tidak jauh dari wilayah tersebut. Banyak kabar beredar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau Yaman bernama Socotra, karena keanehan pulau ini dengan hewan dan tumbuhan yang hanya ditemukan di sana. Banyak yang mengaitkan Socotra dengan pulau Dajjal, namun ada pula yang menyebut Dajjal di segitiga Bermuda dan berbagai pendapat lainnya. Intinya, petunjuk yang ada adalah Dajjal dipenjara di sebuah pulau. Satu-satunya orang yang pernah ke pulau tersebut dan bertemu Dajjal adalah Tamim Ad-Dari yang hidup sejaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim pun bertemu Dajjal secara tidak sengaja setelah kapalnya terombang-ambing selama sebulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah di mana. Secara logika, kejadian yang dialami Tamim ini tidak pernah terulang lagi hingga saat ini. Ini mengisyaratkan bahwa pulau Dajjal di penjara memiliki lokasi yang tidak biasa, atau bahkan bisa jadi ia tidak berada di dimensi manusia sehingga mustahil untuk ditemukan. Kedua, Ainul Hayat, mata air keabadian. Ainul Hayat adalah sebuah telaga atau mata air yang jika airnya diminum, maka orang tersebut tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang Ainul Hayat ini sangat erat kaitannya dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya Nabi Haidir alaihissalam. Diriwayatkan dari Imam Ali, suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang ibadah mereka kepada Allah. Malaikat pun memberitahu Zulkarnain bahwa ada malaikat yang sejak diciptakan selalu sujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya demi beribadah kepada Tuhannya. Mendengar penuturan ini, Zulkarnain menjadi sangat tertarik sebab dia ingin hidup abadi agar bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain, Nabi Haidir alaihissalam beserta pasukan kerajaannya. Mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebagai tempat yang gelap, namun bukan gelap malam, melainkan gelap karena asap atau kabut tebal. Singkat cerita, yang meminum air telaga tersebut hanyalah Nabi Haidir alaihissalam. Zulkarnain tidak meminumnya. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Nabi Haidir masih hidup sampai hari ini, ada pula yang mengatakan beliau sudah wafat. Pada abad ke-14, seorang penjelajah bernama Juan Ponce de Leon diutus oleh Raja Ferdinand untuk memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian, atau dalam Islam disebut Ainul Hayat.
Namun hingga akhir hayatnya, Ponce de Leon tidak menemukannya. Ia tewas dipanah oleh suku pedalaman dari India. Artinya, tempat ini masih menjadi misteri hingga hari ini. Bayangkan saja, jika tempat ini benar-benar ditemukan, pastilah orang-orang di seluruh dunia akan meminumnya dan tidak akan ada lagi takut akan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ketiga, yaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibangun oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan jika ada satu manusia, maka jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 999. Menurut survei tahun 2021, penduduk di bumi ada 7,88 miliar. Artinya, jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 7,88 miliar dikali 999. Pastinya itu adalah jumlah yang luar biasa banyak. Bayangkan, jika mereka semua keluar, pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Dan secara logika, di mana lokasi lubang mereka ini jika jumlahnya begitu besar? Mustahil jika mereka hanya berada di sebuah pulau. Untuk jumlah sebanyak itu, dibutuhkan minimal sebuah benua yang sangat luas. Jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain bisa saja ada di dimensi lain, atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. Gunung Kaf, induk dari segala gunung. Kisahnya pernah disabdakan Nabi SAW ketika sahabat beliau Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi bersabda, "Dengan beberapa gunung." Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi bersabda, "Dengan gunung Kaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan bahwa Gunung Kaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Kaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya, ada yang menyebut di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Kaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung ini disebut sebagai tempat berkumpulnya para abdal atau wali gaib dari wali Allah yang berjumlah 70 orang. Karena menjauhkan diri dari duniawi, di sisi lain ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau bernama Al-Khadir, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang saleh yang dikenal sebagai Nabi Haidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya, sampai saat ini pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Kelima, Istana Nabi Sulaiman. Jika dinilai dari sisi kekayaan, mungkin sultan-sultan di Indonesia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman adalah sosok orang terkaya sebenarnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surah Syad ayat ke-35. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya kedua batisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Berkatalah Balkis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Al-Quran Surah An-Naml ayat ke-44. Saking luar biasanya bentuk dari istana ini, sampai-sampai terukir dalam Al-Quran, menurut beberapa ahli sejarah, istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Makanya istana Nabi Sulaiman ini istimewa, tidak bisa dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut sebagai Solomon Temple atau kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tidak ada lagi, alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat yang sekarang kita kenal dengan nama kota lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Mazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah. Karena ditemukan benda-benda itu, mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia karena dikhawatirkan penggalian itu akan merubuhkan Masjidil Aqsa. Lalu 2 tahun kemudian di 2007 ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa. Walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur,
Para ahli sejarah yakin kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Di lokasi yang sama ditemukan beberapa peninggalan seperti keramik dan perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Menurut mereka, penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Kuil istana Nabi Sulaiman ini merupakan lambang dan simbol kekuatan serta sebagai bentuk pengakuan atas bangsa Yahudi kepada dunia, sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi. Pada intinya, mereka mau mencari kuil Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan oleh Nabi kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu adalah tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Lebih kurangnya mohon maafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari kami sebagai satu pesan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menyukai video ini, tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Misteri tersembunyi, 6 makhluk aneh yang mengguncang sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Islam, agama yang kita cintai, menyimpan segudang kisah menakjubkan dan hikmah dalam Al-Quran serta hadis. Namun, tahukah kamu, di balik narasi para nabi dan peristiwa agung, tersimpan rahasia tentang makhluk-makhluk aneh yang keberadaannya sungguh di luar nalar. Kisah ini bukan sekedar kisah fiksi, melainkan bukti nyata keajaiban dan kekuasaan tak terbatas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ada makhluk yang melesat secepat kilat, ikan raksasa yang menelan seorang nabi, burung-burung kecil yang menghancurkan pasukan gajah, hingga makhluk mata-mata dajjal yang berbulu lebat. Keberadaan mereka bukan hanya penambah kekayaan literatur Islam, tapi juga memperkuat iman kita akan kebesaran Sang Pencipta dan tanda-tanda akhir zaman yang kian mendekat. Pertama, Burak, makhluk misterius tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra Mi'raj adalah salah satu momen paling bersejarah bagi umat Islam. Dalam peristiwa agung ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh makhluk istimewa bernama Burak. Nama Burak sendiri berasal dari kata bark, yang berarti kilat, menunjukkan kecepatan luar biasa makhluk ini. Menurut beberapa riwayat, Burak memiliki warna putih yang berkilau, sementara riwayat lain menyebutkan kulitnya berwarna loreng. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahkan menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga menggunakan burak untuk menunjukkan istrinya, Siti Hajar, dan putranya Nabi Ismail. Di Mekah dengan kecepatan yang menakjubkan menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang sangat singkat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menggambarkan burak sebagai makhluk yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari bagal. Burak memiliki kemampuan menempatkan kukunya di ujung pandangannya, menunjukkan kecepatan dan kemampuan yang luar biasa. Perjalanan Isra Mi'raj yang ditempuh oleh Burak mengajarkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya keyakinan akan keajaibannya. Selain kecepatan, Burak juga digambarkan memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang sangat kokoh. Beberapa riwayat menyebutkan Burak memiliki sayap yang memungkinkannya terbang dengan kecepatan sangat tinggi, menambah keanggunan dan keunikannya sebagai makhluk pilihan Allah untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini di mana Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke langit untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat penting dalam sejarah Islam. Burak memainkan peran krusial sebagai tunggangan yang membawa Rasulullah melintasi jarak dan waktu yang luar biasa. Burak bukan sekedar tunggangan biasa, melainkan simbol kebesaran dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaannya mengingatkan umat Islam akan pentingnya iman dan keyakinan terhadap hal-hal yang mungkin tampak tidak masuk akal bagi manusia. Dalam ajaran Islam, Isra Mi'raj dan keberadaan Burak menjadi bukti nyata kekuasaan Allah dan keajaiban yang diberikan kepada umatnya. Dengan segala keunikannya, Burak menjadi salah satu makhluk yang sangat dihormati dan dikenal dalam sejarah Islam. Kisahnya terus diceritakan dan diingat oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai bagian dari keyakinan dan penghormatan terhadap peristiwa besar yang dialami Rasulullah. Burak adalah simbol kecepatan, keanggunan, kebesaran, serta bukti nyata bahwa Allah memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Kedua, ikan nun, makhluk raksasa yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ikan nun adalah makhluk laut raksasa yang kisahnya tercantum dalam Al-Quran, menjadi salah satu cerita paling penting dalam sejarah Islam yang penuh pelajaran. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawana.
sebuah kota besar di wilayah yang kini dikenal sebagai Mosul, Irak. Penduduk Niwana saat itu dikenal menyembah berhala dan hidup dalam kemaksiatan. Dengan semangat, Nabi Yunus alaihissalam menyeru mereka meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, penduduk Niwana menolak dan bahkan menghina Nabi Yunus. Karena kecewa dan putus asa, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tindakan ini dianggap sebagai kesalahan karena meninggalkan tugas kenabian tanpa izinnya. Sebagai bentuk hukuman dan pelajaran dari Allah, Allah mengatur peristiwa luar biasa saat Nabi Yunus berada di tengah lautan, badai besar melanda kapalnya. Para penumpang meyakini badai terjadi karena ada yang melanggar perintah Tuhan. Setelah diundi, Nabi Yunus terpilih dan beliau pun rela mencebur diri ke laut. Disinilah ikan nun, makhluk raksasa, menelan Nabi Yunus bulat-bulat. Ikan ini digambarkan sangat besar, melebihi paus modern. Menurut beberapa tafsir, ikan nun diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan nun, Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam kegelapan dan kesempitan. Dalam kondisi ini, beliau menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, yang dikenal sebagai doa Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini menjadi simbol penyesalan mendalam dan pengakuan akan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi Yunus dan mengabulkannya. Setelah beberapa hari dan malam di perut ikan nun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus diselamatkan dan kembali melanjutkan dakwahnya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketabahan, dan memohon ampun kepada Allah. Dalam setiap keadaan, kesabaran Nabi Yunus menghadapi cobaan menjadi teladan bagi kita. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, selalu memberikan kesempatan untuk bertaubat. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa menghadapi tantangan. Setiap cobaan adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita. Dengan berpegang teguh pada iman dan selalu memohon pertolongan Allah, kita akan mampu melewati segala kesulitan dan mendapatkan rahmat-Nya. Selain dari yang tadi juga, kisah ini menunjukkan bahwa meninggalkan tugas dan tanggung jawab tanpa izin Allah Subhanahu wa taala dapat membawa konsekuensi berat. Sebagai manusia, kita harus selalu berusaha menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan memohon petunjuk Allah dalam setiap langkahnya. Dengan segala hikmah dan pelajaran di dalamnya, kisah Nabi Yunus alaihissalam dan ikan nun menjadi salah satu kisah berharga dalam Al-Quran, terus dikenang dan diambil pelajarannya oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai pengingat akan pentingnya kesabaran, ketabahan, dan taubat dalam menjalani kehidupan. Ketiga, burung ababil, pasukan pelindung Ka'bah. Burung ababil ialah makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran. Kisahnya menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam melindungi Ka'bah, rumah suci umat Islam di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 570 Masehi yang dikenal sebagai Tahun Gajah, bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abraha, seorang raja dari Yaman, merasa iri dengan Ka'bah yang menjadi pusat ziarah dan ibadah bagi bangsa Arab. Ia ingin mengalihkan perhatian orang-orang dari Ka'bah ke gereja besar yang ia bangun di Shan'a, Yaman. Untuk itu, Abraha merencanakan ekspedisi militer besar-besaran untuk menghancurkan Ka'bah, memimpin pasukan besar yang terdiri dari gajah-gajah perang, kekuatan militer yang menakutkan dan belum pernah ada sebelumnya di Arab. Pasukan Abraha bergerak menuju Mekah dengan keyakinan penuh akan mudahnya menghancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah yang merasa tak berdaya menghadapi pasukan raksasa ini mengungsi ke pegunungan sekitar. Abdul Muthalib, yang mana itu adalah kakek Nabi Muhammad SAW dan pemimpin suku Quraisy saat itu, dengan penuh keyakinan berdoa kepada Allah untuk melindungi Ka'bah, rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika pasukan Abraha hampir mencapai Ka'bah, Allah mengirimkan segerombolan burung ababil sebagai pasukan pelindung. Burung-burung ini datang dari berbagai arah, membawa batu panas dari neraka dalam paruh dan cakarnya. Batu-batu itu kecil, namun memiliki daya hancur yang luar biasa. Setiap burung ababil menjatuhkan batu-batu tersebut tepat ke arah pasukan gajah dan prajurit Abraha. Batu-batu itu menembus tubuh mereka, menyebabkan luka parah dan mematikan. Dalam waktu singkat, pasukan yang tadinya kuat dan menakutkan hancur lebur seperti daun kering dimakan ulat. Abraha sendiri terkena batu dan akhirnya meninggal dalam perjalanan kembali ke Yaman. Kisah burung ababil adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang selalu diingat dan diceritakan. Peristiwa ini memperkuat keyakinan umat Islam bahwa Allah selalu menjaga dan melindungi rumahnya. Tahun Gajah menjadi penanda penting dalam sejarah Mekah dan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Kisah burung ababil mengajarkan umat Islam tentang pentingnya berserah diri kepada Allah, memohon pertolongannya, dan menghadapi kesulitan, serta menjaga iman dan ketakwaan. Seperti burung ababil yang diutus Allah untuk melindungi Ka'bah, setiap orang beriman dapat menjadi alat Allah untuk menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, Al-Jasasah, makhluk mata-mata Dajjal. Al-Jasasah adalah makhluk misterius yang disebutkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad terkait dengan pertemuan seorang sahabat dengan Dajjal. Dajjal sendiri dikenal dalam Islam sebagai penipu besar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Kisah Al-Jasasah memberikan gambaran tentang makhluk aneh yang berperan sebagai mata-mata mendukung misi penipuan Dajjal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menggambarkan Al-Jasasah sebagai makhluk berbulu lebat yang begitu aneh, sehingga sulit dibedakan antara bagian depan dan bagian belakangnya. Fisiknya menimbulkan kesan menakutkan dan misterius, mencerminkan perannya sebagai makhluk yang dipercaya Dajjal. Kisah Al-Jasasah terungkap melalui pengalaman sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari. Suatu ketika, Tamim Ad-Dari dan beberapa rekannya terdampar di sebuah pulau tak dikenal. Di sana, mereka bertemu makhluk berbulu lebat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Makhluk itu adalah Al-Jasasah. Al-Jasasah mendekati mereka dan menanyakan berbagai hal tentang keadaan dunia, termasuk kondisi mata air dan pohon kurma di suatu daerah. Yang lebih aneh lagi, makhluk itu mengarahkan mereka ke sebuah biara di pulau tersebut. Tempat mereka akan bertemu dengan seorang yang sangat penting. Tamim Ad-Dari dan rekannya pun pergi ke biara tersebut. Di sana mereka menemukan seorang pria yang dirantai dengan sangat kuat, yaitu adalah Dajjal. Dajjal menanyakan berbagai hal tentang Nabi Muhammad dan perkembangan Islam. Dari sinilah terungkap bahwa Al-Jasasah berperan sebagai mata-mata yang memberikan informasi kepada Dajjal untuk mempersiapkan kemunculannya di akhir zaman. Kelima, burung Anka, burung raksasa yang menutupi matahari. Burung Anka adalah burung raksasa yang disebutkan dalam kisah Nabi Hanzalah alaihissalam, memiliki peran penting dalam melindungi Nabi dan menghukum kaum yang durhaka. Burung ini digambarkan dengan tubuh yang sangat besar, mampu menutupi sinar matahari saat terbang, dengan leher yang panjang seperti unta dan kekuatannya yang luar biasa. Anka sanggup membawa hewan-hewan besar, bahkan seekor gajah sekalipun. Kisah burung Anka tidak hanya menunjukkan keajaiban tetapi juga keadilan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Hanzalah alaihissalam dan kaum Ras. Nabi Hanzalah alaihissalam diutus Allah untuk membimbing kaum Ras yang dikenal menyembah pohon sanubar besar. Kaum ini hidup dalam kesesatan dan kesyirikan, mengabaikan ajaran tauhid, menyembah berhala. Nabi Hanzalah dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan berusaha mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepada Allah. Namun, dakwah Nabi Hanzalah ditolak mentah-mentah oleh kaum Ras. Mereka membangkang dan terus berpegang teguh pada penyembahan berhala. Nabi Hanzalah sangat sedih dan memohon kepada Allah agar pohon sanubar yang disembah kaum Ras layu dan mati sebagai bentuk kelemahan berhala yang mereka sembah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Pohon sanubar yang selama ini dianggap suci dan disembah oleh kaum Ras tiba-tiba layu dan mati seketika. Kejadian ini seharusnya menjadi peringatan bagi kaum Ras bahwa berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Namun, alih-alih bertaubat, kaum Ras justru marah dan merasa terhina. Mereka berencana membunuh Nabi Hanzalah sebagai bentuk balas dendam. Dalam situasi yang sangat berbahaya, Allah mengirimkan burung Anka untuk melindungi Nabi Hanzalah. Anka dengan tubuh raksasa dan kekuatan yang luar biasa turun dari langit dan menutupi matahari dengan sayapnya yang besar. Kehadiran Anka menciptakan bayangan gelap di atas kaum Ras, membuat mereka ketakutan dan panik. Burung Anka tidak hanya melindungi Nabi Hanzalah, tapi juga menghancurkan kaum Ras yang durhaka. Burung tersebut mengangkat dan membawa hewan-hewan besar, serta menyerang kaum Ras dengan kekuatan yang dahsyat. Dalam sekejap, kaum Ras yang berani menentang Allah dan berniat mencelakai Nabi Hanzalah dihancurkan oleh burung Anka. Keenam, Dabbatul Ard, makhluk yang akan muncul menjelang kiamat. Dabbatul Ard adalah makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Makhluk ini muncul dalam perut bumi dan memiliki peran penting dalam menandai akhir zaman. Ia akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, serta memiliki kemampuan berbicara dengan manusia dan menandai orang-orang kafir maupun orang-orang beriman. Dan kisah ini menjadi peringatan bagi umat Islam untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah.
Dabatul Ard digambarkan sebagai makhluk luar biasa yang muncul dari bumi, menunjukkan hubungannya yang erat dengan tempat kemunculannya. Dalam beberapa riwayat, Dabatul Ard dikatakan akan keluar dari kawasan antara Bukit Safa dan Marwa, dua bukit yang sangat dikenal dalam sejarah Islam dan ritual haji. Salah satu keistimewaan Dabatul Ard adalah kemampuannya berbicara dengan manusia. Ini menunjukkan bahwa ia bukan makhluk biasa, melainkan makhluk yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada umat manusia. Selain itu, Dabatul Ard membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, dua benda yang memiliki makna simbolis yang kuat dalam sejarah kenabian. Tongkat Nabi Musa dikenal dalam berbagai kisah sebagai alat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cincin Nabi Sulaiman alaihissalam adalah simbol kekuasaan dan kebijaksanaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman untuk mengendalikan jin dan makhluk lainnya. Dabatul Ard akan menandai orang-orang kafir dengan tongkat Nabi Musa. Tanda ini akan menjadi simbol ketidakberimanan mereka dan akan memisahkan mereka dari orang-orang beriman. Dabatul Ard akan menandai orang-orang beriman dengan cincin Nabi Sulaiman. Tanda ini akan menjadi bukti keimanan mereka dan akan memberikan mereka pengakuan atas keimanan mereka pada hari kiamat. Dabatul Ard adalah makhluk yang akan muncul menjelang hari kiamat sebagai salah satu tanda besar. Dengan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, Dabatul Ard menandai orang-orang kafir dan orang-orang beriman, menunjukkan keadilan dan kekuasaan Allah. Kisah ini mengingatkan kita akan kepastian hari kiamat dan pentingnya menjaga keimanan serta ketakwaan. Dengan memahami dan merenungkan kisah Dabatul Ard, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga. Sahabat satu pesan, itulah 6 makhluk aneh yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten apa lagi yang kalian ingin dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.